Selamat malam Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian Barat, bagian Tengah dan bagian Timur. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Hadir bersama kita Ibu Pendeta Jenny Marlina Bailao, MA Konselor. Beliau adalah anggota Konselor Akpin, juga pendiri Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia. Dan Ibu Jenny adalah konselor ahli di setting jemaat atau gereja. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang mengurai dan menutup dampak perselingkuhan dari perspektif psikospiritual. Untuk selanjutnya, mari kita hening sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Jenny. Silahkan Ibu Jenny. Terima kasih Mbak Bekti. Selamat malam Bapak Ibu Kakak. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu topik yang bisa dibilang sensitif untuk dipercakapkan, tetapi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, malam ini kita secara khusus akan mengurai dan juga menutup dampak perselingkuhan. Nah, modelnya seperti apa kita akan lihat bersama. Tetapi perlu dipahami bersama bahwa kelas belajar kita malam hari ini atau sharing yang dilakukan adalah proses belajar dari kita semua. Saya akan memfasilitasi, tapi bukan berarti menjadi tahu segalanya. Dan prinsip itu kita pegang supaya proses belajar kita akan menjadi lebih baik dan lebih maksimal. Nah, perhatikan Bapak, Ibu, Kakak sekalian, em, ini rumah yang dimiliki, ada rumah dengan cahaya yang hangat di dalamnya, dan ada pasangan yang duduk di teras. Di sini kita bisa melihat betapa dari gambar atau visual ini kita bisa menyaksikan adanya keamanan, adanya saling perhatian, atau dalam konsep kekristenan kita mengenal dengan kasih, adanya adanya kesetiaan yang muncul. Jadi begitu melihat gambar ini, pikiran kita akan menemukan betapa hangatnya pasangan yang ada di dalam rumah ini. Nah, bayangkan sekarang Bapak Ibu Kakak, bahwa pernikahan itu seperti rumah batin. Jadi dia bukan sekedar rumah fisik, tetapi tempat di mana pasangan itu atau anggota rumahnya bisa tinggal dan beristirahat dan menjadi tempat di mana seseorang ingin pulang. Ya, tempat di mana dia ingin pulang ketika dia letih, tempat di mana ada suka dan duka dibagi, ada kegembiraan maupun kesedihan boleh dibagi di situ, dan tempat berjumpa di ruang yang hangat dan penuh kasih atau penuh cerita. Nah, sebagian orang ketika kita membahas tentang pernikahan, Bapak Ibu Kakak, sebagian orang menikah itu karena kebutuhan terdalamnya. Ya, saya bisa bilang bahwa hampir semua kita ketika memilih atau memutuskan untuk menikah, kita ingin dicintai. Kita ingin memiliki, ya, merasa memiliki dan dimiliki. Kita bisa punya partner untuk berbagi hidup dalam konsep kesetiaan. Nah, Abraham Maslow dia sebut dalam hierarki kebutuhannya sebagai satu bagian itu adalah kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Itu menjadi satu lapisan penting dalam hierarki kebutuhannya Maslow. Nah, dari perspektif psikospiritual,
untuk saling menjaga, saling memperhatikan, saling memedulikan, dan dalam pernikahan yang dibangun itu, masing-masing orang bisa bertumbuh bersama. Nah, pernikahan, jika itu adalah pernikahan yang sehat, maka dia akan memberi makna stabilitas dan dukungan emosional. Misalnya, eh, ketika salah satu pasangan ya, bisa jadi suaminya misalnya pulang kerja entah dari kantor, entah dari sekolah, entah dari pekerjaan yang lain ya, seperti di sawah, di ladang, dia pulang dengan lelah yang amat sangat, lalu disambut dengan penuh kehangatan, dengan penuh cinta oleh pasangannya. Tentu ini akan memberikan reaksi yang berbeda. Demikian pula ketika istri pulang kerja, lalu disambut oleh pasangannya dengan baik. Tentu ini akan menimbulkan reaksi emosional yang berbeda. Atau ketika salah satu sangat pusing atau sangat mumet di tempat kerjanya, lalu ketika dia pulang tidak banyak komentar yang didapat, tapi hanya pelukan dan juga kata-kata peneguhan dari pasangan, tentu ini akan memberikan momentum yang berbeda. Bisa dibilang hal sederhana tadi itu menjadi bahan bakar jiwa yang menghidupkan rumah batin mereka. Nah, ini dia tadi ya, ketika kita memutuskan untuk menikah, kita ingin dicintai, merasa memiliki dan dimiliki dari Abraham Maslow. Nah, tetapi mari kita lihat, maaf. Nah, kita lihat bersama bahwa dinding rumah batin tadi bisa saja mengalami keretakan, baik keretakan besar ataupun keretakan halus. Nah, retaknya rumah batin itu tidak semata-mata karena hal-hal yang besar dan wow, bukan karena badai yang besar atau angin yang sangat kencang. Menariknya, ketika kita berbicara tentang perselingkuhan, retaknya rumah batin ini dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Misalnya, kata-kata yang tidak pernah diucapkan, keluhan-keluhan yang tidak disampaikan hanya disimpan dan ditekan, keluhan demikian juga waktu-waktu berkualitas yang makin jarang dialami, dijalani di hubungan. eh, Suasana seperti ini dikenal dengan emotional disengagement. Itu saat ikatan emosional mulai melemah. Tandanya, kalau ikatan emosional mulai lemah dari setiap pasangan itu, kita lihat, maaf, komunikasi dangkal ya, hanya seputar hal-hal teknis. Orang bicara hanya hal-hal yang perlu. Sudah makan atau belum, atau di mana simpan kunci, anak sudah bayar uang sekolah atau belum. Komunikasinya makin sedikit dan hal-hal yang biasa-biasa saja, tidak terlalu dalam. Kemudian juga yang kedua tandanya itu adalah hilangnya ekspresi kasih, seperti sentuhan atau pelukan. Kalau semula eh, bahasa cinta kita atau cara kita mengungkapkan itu kadang tanpa kata, kita bisa memeluk, mencium pasangan. Tetapi ketika eh, keretakan ini terjadi, itu diwarnai dengan mulai berkurangnya sentuhan dan pelukan. Hal berikut, itu masing-masing mulai cuek. Kita mulai rasa ingin tahu terhadap perasaan dan kehidupan pasangan itu mulai tidak ada atau berkurang. Terserahlah, ya saya pinjam bahasanya Pak Lukas, sakarepmu lah. Kalau orang di Kupang mungkin akan bilang, yo, derlusa, persetan delu. Kadang kata-katanya akan seperti itu. Ya terserah kamulah mau seperti apa. Rasa ingin tahu tentang pasangan juga mulai berkurang tadi. Kemudian meningkatnya waktu yang dihabiskan untuk aktivitas sendiri. Jadi dia lebih suka sendiri, entah mainan handphone, entah membaca buku, entah menonton televisi, atau lebih suka ada di luar rumah. Dia akan lebih nyaman di luar rumah daripada di dalam rumah. Nah, jika
kondisi ini dibiarkan, emotional disengagement tadi akan menciptakan jarak batin yang memudahkan seseorang akan mencari pengakuan, dia akan cari penghiburan, atau keintiman emosional di luar rumahnya. Nah, dari sinilah teman-teman perselingkuhan itu akan bermulai. Dan bisa dibilang bahwa salah satu disrupsi digital ini adalah ketika retaknya keakraban batin antara suami dan istri. Bayangkan ya, teman-teman, dari hal-hal yang sederhana tadi, dari komunikasi, ekspresi kasih, rasa ingin tahu, waktu bersama, ketika itu mulai tidak seperti semula, mulai berkurang. Nah, ini artinya kita sedang memberi ruang kepada hati kita untuk semakin jauh dan memberi ruang potensi besar bagi kehadiran orang lain di dalam relasi itu. Nah, selain faktor-faktor seperti yang tadi, ada satu masalah juga yang kemudian mempengaruhi, namanya midlife crisis ya, atau krisis parubaya. Ini kerap jadi titik balik penting yang berkontribusi pada retaknya ikatan emosional dalam pernikahan. Midlife crisis ini itu adalah alami oleh seseorang. Rata-rata dia disebutkan menurut literatur dan pengalaman itu usianya midlife crisis ini ada di usia 40 sampai 60 tahun. Tetapi dalam beberapa kasus juga bisa terjadi pada usia yang lebih muda. Usia 35 tahun itu juga sudah bisa dimulai. Nah, kakak-kakak sekalian, midlife crisis ini itu satu periode perubahan psikologis di mana seorang individu itu akan menghadapi evaluasi mendalam tentang pencapaian hidupnya, identitas dirinya, dan juga tujuan eksistensialnya. Nah, pada masa ini juga seseorang itu rentan mengalami yang namanya loss and grief developmentally. Jadi adalah satu proses di mana dia akan mengalami kehilangan dan kedukaan dalam perkembangannya. Kita lihat bersama Elliot Jacks tahun 65, dialah orang pertama yang menceritakan atau yang membahas, yang mengemukakan tentang kondisi midlife crisis ini. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya orang mulai kalau dia mengalami midlife crisis itu dia rindu masa muda. Jadi ketika dia rindu masa muda, jadi lihat ya usianya makin bertambah, tetapi semangat mudanya itu terus dihidupi. Jadi dia rindu untuk hal-hal yang dulu terjadi dan dia punya niat atau keinginan untuk memperbaiki termasuk semua kesalahan yang terjadi di masa lampau atau hal-hal yang belum sempat atau belum bisa dia lakukan dulu waktu dia masih muda. Yang kedua, tanda dari midlife crisis ini adalah dia akan banyak bicara tanpa aksi. Fase ini seseorang akan mulai banyak bicara, banyak kasih pendapat atau opini kepada orang lain tanpa dia punya bukti nyata atau tanpa dia mengalami langsung atau tanpa dia bergerak langsung di hal tersebut. Jadi dasarnya dia adalah pengalaman pada masa muda. Nah, ada juga dalam midlife crisis ini adalah bosan dengan kehidupan. Di usia parubaya, performa fisik juga akan mengalami penurunan. Ini bisa menyebabkan tekanan mental yang sangat luar biasa karena bosan dengan hidup yang dialami dan dijalani. Kayak nggak buat apa-apa, nggak melakukan apa-apa seperti dahulu kala. Kadang-kadang muncul juga tanda di mana orang mulai iri dengan kesuksesan orang lain. Ya,
bisa itu sahabat, bisa itu teman dekat yang dulu saya, kok dia lebih bahagia ya. Namun pada akhirnya di fase ini, uh, kadang-kadang kita akan merasa ketakutan karena kesuksesan orang lain. Lalu mulai membandingkan sejauh mana kemampuan saya dalam mencapai kesuksesan selama kehidupan. Nah, yang tanda berikutnya adalah tujuan yang belum tercapai. Itu kita akan mengalami semacam kehilangan arah tentang bentuk, tujuan, dan pencapaian yang belum diraih di masa muda, lalu ingin memperbaiki semuanya itu. Nah, ketika seseorang mengalami tadi ya, selain midlife crisis, dia juga ada dalam kondisi tadi yang disebut loss and grief developmentally. Jadi grief itu individu tidak hanya berhadapan dengan perubahan fisiknya dia atau psikologisnya, tetapi dia juga akan mengalami kehilangan simbolis. Seperti tadi sudah disebutkan ya, kehilangan masa muda, peluang yang tidak tercapai, atau perubahan sosial dan keluarga. Nah, proses duka ini mencapai penyesuaian emosional terhadap realitas baru yang mungkin saja memberikan kebingungan, kehilangan arah, dan kecemasan akan masa depan. Kesulitan mengelola proses kehilangan ini dapat memperdalam krisis internal seseorang dan memicu konflik dalam hubungan pernikahannya dia, dan mendorong beberapa individu kemudian mencari pelarian dengan cara berselingkuh. Nah, teman-teman, itu yang bisa kita lihat tentang midlife crisis dan juga tentang loss and grief yang dialami pada midlife crisis itu. Kita lihat bersama lebih jauh tentang data. Nah, data bicara tentang fenomena perselingkuhan. Jadi bisa dibilang bahwa perselingkuhan ini, tapi ini juga bicara tentang fenomena sosial dan psikospiritual yang kemudian merusak kepercayaan, mempengaruhi kesehatan mental, dan mengganggu kesejahteraan dari keluarga itu. Kita lihat menurut survei dari beberapa tahun terakhir, paling tidak 2 sampai 3 tahun terakhir ini, Thailand ada di urutan pertama. Dia 3 tahun berturut-turut dari survei itu, dia ada di urutan pertama di 51% ya. 51% pasangan yang ada di Thailand itu mengaku pernah berselingkuh. Dan ini menjadikannya negara dengan tingkat perselingkuhan tertinggi di dunia. Menyusul setelahnya ada Denmark, Jerman, Italia, dan Prancis. Dia masih ada di posisi atas dengan tingkat perselingkuhan yang signifikan. Ini mencerminkan tren yang konsisten sejak studi sebelumnya. Bisa dibilang emotional infidelity menjadi perhatian utama, terutama di kalangan perempuan dengan banyak yang tidak menganggap interaksi online sebagai bentuk perselingkuhan. Dan pria dengan usia 30 ke 60 tahun, menurut data itu lebih cenderung mengakui perselingkuhan. Namun wanita atau perempuan juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam perilaku ini. Ini mau dibilang bahwa baik laki-laki atau perempuan sama-sama punya kecenderungan itu. Dan ini data bicara tentangnya. Ada yang menyebutkan bahwa laki-laki lebih banyak, tetapi di beberapa tempat menyebutkan perempuan lebih banyak. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri dari tahun 2023 sampai 2025. Menariknya, Indonesia punya atau ada di urutan. Nah, 4 itu dia mengaku dia pernah selingkuh. Menariknya, Bapak Ibu Kakak, survei yang sama mengungkapkan bahwa perempuan di Indonesia 10% lebih banyak terlibat perselingkuhan dibanding laki-laki.
Nanti kita bisa diskusikan ya tentang hal ini. Apakah karena populasi perempuan yang lebih banyak atau memang ya seperti itu. Data dari segaris.co 2024 dia menunjukkan bahwa 32% perempuan menikah itu pernah berselingkuh dibanding dengan 24% pria atau laki-laki. Nah, itu data yang bicara. Apakah nanti dia benar atau tidak? Saya pikir nanti kita bisa mendiskusikan hal itu. Tapi ini mau bilang bahwa baik perempuan atau laki-laki punya kans yang sama. Dan memang perempuan dan laki-laki juga punya kecenderungan untuk melakukan hal itu. Nah, sekarang kita akan melihat tahap-tahap perselingkuhan. Tadi kita lihat di awal perselingkuhan tidak selalu dimulai dari badai besar atau satu peristiwa langsung boom gitu. Tapi dari hal-hal kecil. Nah, ada ahli dalam hubungan namanya Dr. Janice Abrams Spring dan Dr. Shirley Glass. Dia menjelaskan bahwa perselingkuhan itu berkembang secara bertahap, mulai dari yang terlihat biasa-biasa saja sampai akhirnya terjadi pelanggaran komitmen yang nyata. Dia bilang yang pertama itu flirting dan godaan awal. Nah, tahap-tahap perselingkuhan. Tadi pertama ya, ada tahap yang namanya flirting dan godaan awal. Nah, kadang-kadang kita menyebut ini atau para ahli menyebutnya dengan zona abu-abu. Nah, zona abu-abu ini mulai terbentuk. Kenapa dibilang zona abu-abu? Karena tahap ini terlihat perilaku yang dianggap biasa atau tidak berbahaya, tetapi itu dilakukan. Jadi kita orang mulai apa ya istilah di tempat saya bilang jeb-jeb ringan lah. Jadi dia mulai cuman biasa, cuman begitu kok. Misalnya mulai bercanda mesra, mulai chat intens pakai emoticon-emoticon, lalu kasih perhatian khusus pada orang yang dimaksud dan padahal itu dia bukan pasangan kita. Nah, hal-hal yang kelihatan ini bawain makanan. Beberapa kasus saya pernah menangani kasus yang eh, tentang perselingkuhan ini itu di tempat kerja eh, dia rajin membawa makan siang untuk teman kantornya ini. Padahal itu bukan suaminya. Nah, karena keterusan makan siang ini berlanjut akhirnya. Nah, jadi hal-hal yang sederhana. Perilaku-perilaku ini ada di wilayah yang disebut tadi zona abu-abu. Ini mau baik juga enggak, mau enggak baik juga ya baik. Ini mau bermasalah ya tidak, mau tidak juga bermasalah. Nah, ini area di mana batasan antara yang wajar dan berbahaya itu mulai samar-samar. Nah, disinilah perhatian dan energi yang seharusnya difokuskan pada pasangan, kemudian dialihkan kepada orang lain tanpa disadari. Dan tanpa disadari juga akan melemahkan ikatan emosional yang penting bagi hubungan. Seringkali perilaku di zona abu-abu ini luput dari perhatian. Karena tadi ya dianggap sebagai biasa, cuman gitu kok, cuman sentuh, cuman merapikan rambutnya, cuman memperhatikan bajunya, cuman membawakan makanan. Padahal ini sebenarnya bisa menjadi cikal bakal retaknya kepercayaan dan keintiman. Yang kedua, itu membangun kedekatan emosional. Jika zona abu-abu tadi diajukan, dibiarkan tanpa komunikasi atau kesadaran, maka interaksi yang awalnya ringan, dia bisa berkembang menjadi ikatan emosional yang lebih dalam dengan orang lain. Individu mulai mencari, dan dia mulai terima pemenuhan kebutuhan emosional yang mungkin tidak dia dapatkan atau tidak dia temukan dalam pernikahannya. Dia mulai menikmati perhatian orang lain. Nah, pada tahap ini, hubungan dengan pihak lain itu mulai meningkat intensitasnya. Semakin intens dan intim. Meskipun kontak fisik di tahap ini belum terjadi. Nah, keterikatan emosional ini bisa jadi bahaya karena bisa mengurangi kedekatan dan rasa memiliki dari pasangan yang semestinya.
Yang ketiga, itu mulai setelah dia ada di tahap flirting, godaan awal, zona abu-abu tadi, dibiarkan dia naik ke kedekatan emosional, menikmati semua itu, mulai intens komunikasinya dan perhatian-perhatiannya. Yang ketiga itu mulai melanggar komitmen, mulai menyeberangi batas. Tahapan ini merupakan titik kritis karena perilaku sudah melewati batas yang jelas. Bisa mulai ada pertemuan-pertemuan rahasia, chat-chat yang ngobrol-ngobrol entah dari yang biasa sampai yang luar biasa kemudian dihapus. Lalu kontak fisik pertama juga mulai terjadi atau tindakan lain yang secara nyata itu melanggar komitmen pernikahan. Nah, tahap ini apa yang terjadi di sini menandai eskalasi dari ikatan emosional menjadi perselingkuhan yang nyata. Kalau tahap 1, 2 tadi masih abu-abu, masih belum jelas. Di sini mulai nyata. Fase ini risiko konflik, luka batin, dan kehancuran hubungan mulai meningkat tajam. Yang keempat, kalau tadi dia sudah menyeberangi batas, di tahap 4 ini perselingkuhan fisik dan emosional mulai terjadi. Di sini mulai ada hubungan seksual maupun ikatan emosional yang kuat dan mendalam dengan pihak lain. Ya, dampaknya bisa muncul rasa bersalah dan sebagainya, nanti kita akan lihat di belakang. Dan kemudian ada tahap yang kelima, itu penutupan dan konflik batin. Setelah perselingkuhan itu terungkap atau berlangsung lama, individu yang berselingkuh biasanya akan mengalami tekanan moral dan konflik batin yang mendalam. Ada yang menyesal, lalu ingin memperbaiki, tapi ada juga yang memilih untuk menghindar atau menyangkali tanggung jawab. Ah, dinikmatin aja terus. Nah, tahap ini jadi momen krusial untuk refleksi dan pengambilan keputusan yang menentukan masa depan. Apakah hubungan ini diperbaiki atau diakhiri? Nah, kita lihat ya, dari sini kita bisa temukan juga perselingkuhan itu ada jenisnya. Yang pertama perselingkuhan fisik atau sexual infidelity. Nah, ini bentuk perselingkuhan yang paling mudah dikenali dan paling dipahami masyarakat luas. Perselingkuhan fisik ini terjadi ketika seseorang menjalin hubungan seksual dengan orang lain di luar komitmen pernikahannya. Baik itu hanya sekali ataupun berkali-kali secara berkelanjutan. Secara psikologis, perselingkuhan fisik ini dianggap pengkhianatan nyata karena dia melibatkan sentuhan dan juga keintiman yang biasanya itu dilakukan hanya dengan pasangan. Seringkali juga disertai perselingkuhan emosional ya, karena memperkuat ikatan di luar nikah. Jadi bukan hanya main fisik, tetapi emosinya juga sudah terlibat di dalamnya. Tanda-tandanya apa? Orang yang mengalami perselingkuhan fisik. Mulai ada perubahan jadwal mendadak. Wah, rapat terus kah? Sering ke sawah kah? Rajin ke sekolah meski libur kah? Atau tergantung profesinya apa ya. Tapi yang pasti ada perubahan jadwal mendadak. Lalu perhatian pada penampilan biasanya cuek, tetapi tiba-tiba, wah, mulai nih necis, mulai keren. Dulu jarang lipstikan, sekarang sering lipstikan. Rambut di rebonding atau ditata jenisnya macam-macam. Bajunya pun begitu. Nah, itu tanda-tandanya. Aktivitas luar rumah juga mulai dirahasiakan. Mau kemana? Mau ngantar anak sekolah. Padahal mau ketemuan. Mau kemana? Ada rapat, ada tugas jalan dinas. Padahal dia sedang bersama wanita idaman lain atau pria idaman lain. Yang kedua, jenis perselingkuhan itu adalah perselingkuhan emosional atau emotional infidelity. Ini ketika seseorang membentuk ikatan emosional yang intim, rahasia, dan mendalam dengan seseorang yang bukan pasangannya. Biasanya dia mulai berbagi rahasia, yang suka curhat-curhat sampai ke masalah pribadi, tapi bukan dengan pasangan. Nah, bisa jadi kita ada di tahap ini ya, teman-teman. Atau mencari dukungan emosional yang biasanya seharusnya didapatkan dari pasangan. Meski di tahap ini atau jenis ini tidak melibatkan kontak fisik, tetapi ini sama seriusnya karena
memindahkan kebutuhan afektif dan ikatan hati dari pasangan ke orang lain. Ya, perselingkuhan emosional ini bisa terjadi langsung curhat waktu makan siang atau waktu duduk bersama dan intens, bukan curhat biasa ya. Atau bisa secara virtual, misalnya chattingan intens, rahasia, lalu dihapus, ada passwordnya, ada second akun untuk media sosial, nah, itu bisa. Tanda-tandanya, pasangan mulai tertutup, lalu kelihatannya dia lebih banyak curhatnya ke orang lain. Kemudian komunikasi dengan pasangan mulai berkurang. Yang ketiga itu ini dia menarik, perselingkuhan finansial ya. Jenis ini sering terabaikan, tapi dia signifikan dampaknya. Ini ketika pasangan mulai menyembunyikan hal-hal yang terkait keuangan, entah itu utang besar, pengeluaran rahasia, investasi berisiko, atau kebohongan tentang kondisi keuangan. Pengkhianatan karena mengabaikan transparansi dan kepercayaan dalam rumah tangga. Meskipun jenis ini tidak melibatkan hubungan romantis dengan pihak lain, ini tetap pelanggaran serius dalam komitmen pernikahan. Tanda-tandanya, mulai ada pengeluaran tersembunyi, nota-nota yang disembunyikan, utang rahasia, konflik uang yang muncul di luar sana tanpa alasan dan juga penjelasan yang jelas. Yang keempat, ini sekarang mulai marak terjadi cyber infidelity ya, perselingkuhan digital. Jadi dengan kemajuan teknologi ini menjadi nyata. Misalnya mulai bertukar pesan resmi, juga konten-konten erotis, menjalani hubungan virtual tanpa ketemu fisik. Beberapa yang saya dampingi dia akan bilang, kan saya tidak ketemu dia. Dia akan bilang kepada pasangannya bahwa apa buktinya saya berselingkuh? Kan saya tidak pernah ketemu dia. Setiap hari saya bersama-sama dengan kamu, hai istriku. Tapi hatinya, pikirannya kan tidak sama pasangannya. Dia berbagi, bukan berbagi hal-hal biasa ya, perasaannya, pikirannya, kesehariannya, bahkan foto-foto hingga hal-hal pribadi itu berbagi dengan pasangan yang tidak ada di situ. Saya pikir ini juga masuk dalam perselingkuhan digital. Meski oleh beberapa orang dianggap biasa aja, ini ringan. Tapi riset menunjukkan dampaknya berat pada kepercayaan dan hubungan emosional pada pasangan itu. Ini juga zona abu-abu yang mempersulit batasan kesetiaan. Tanda-tandanya, pasangan mulai atau seseorang itu mulai menggunakan gadget tapi sembunyi-sembunyi. Ada chat rahasia, ada akun media sosial yang disembunyikan. Tadi ya, ada password untuk mengunci pesan dan tidak boleh kalau dia tidur pun handphone itu tidak akan jauh dari dirinya. Ke kamar mandi dibawa, ke dapur dibawa, ke mobil dibawa, di motor dibawa, macam-macam tandanya. Yang kelima, itu perselingkuhan kognitif. Ini pelanggaran yang terjadi dalam pikiran dan juga fantasi. Jadi ketika perselingkuhan ini terjadi, individu itu akan mulai membayangkan atau memikirkan orang lain secara romantis dan seksual. Nah, ini sering dianggap wajar atau diabaikan. Namun ini juga menjadi tanda keterlepasannya emosional dari pasangan. Kalau dibiarkan, dia bisa berkembang menjadi perselingkuhan emosional atau fisik. Tanda-tandanya mulai melamun, kurang fokus, ketertarikan mental yang kuat pada orang lain selain pasangannya. Nah, klasifikasi ini berdasarkan pemahaman holistik bahwa perselingkuhan melibatkan pelanggaran komitmen dalam berbagai dimensi, baik itu fisik, emosional, finansial, digital, dan mental. Saya kira juga dia akan merambat pada yang lainnya, fisik, mental, sosial, spiritual. Konsep ini dikembangkan oleh Shirley Glass, Janice Abraham Spring, dan institusi seperti Gottman Institute dan American Association for Marriage and Family Therapy. Mereka memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas perselingkuhan yang tidak hanya fisik tapi juga bentuk-bentuk pengkhianatan.
Sekarang kita akan lihat dampak dari perselingkuhan itu. Nah, dalam perselingkuhan ini kita bisa melihat ada beberapa hal yang terjadi. Ya, saya pikir mulai baik dia pelaku ataupun dia sebagai korban, pasangannya, anak-anaknya, keluarganya itu bisa mengalami five step ini. Denial, ya dia akan menyangka, "Oh, nggak mungkin, nggak bisa." Atau dia mulai masuk ke tahap berikut, marah, lalu tawar-menawar, kemudian depresi, dan menerima. Kita lihat secara rinci untuk pelaku sendiri. Untuk pelaku jangan dibilang bahwa dia menikmatinya. Tidak mungkin dia akan mengalami sesuatu atau ada dampak dari perselingkuhan itu. Meskipun seringkali pelaku terlihat kuat atau bahkan tidak menyesal, kenyataannya mereka juga mengalami tekanan psikologis yang tidak ringan. Rasa bersalah yang terus-menerus dapat menyebabkan konflik batin dan stres kronis untuk dia. Secara psikologis, perilaku pelaku ini akan mengalami gangguan kecemasan dan depresi yang disebabkan oleh rasa malu dan takut, takut ketahuan, pada umumnya begitu ya. Dan takut akan konsekuensi sosial, misalnya dipandang remeh, akan dianggap tidak berharga, dikucilkan, dan lain-lainnya. Konflik moral yang muncul akibat pelanggaran komitmen ini juga bisa memicu krisis identitas dan menurunkan harga diri. Pada tingkat fisik, stres berkepanjangan bisa menyebabkan gangguan tidur, kelelahan, hingga penurunan sistem imun. Nah, bagi pelaku, luka spiritual ini sering dimulai dari dalam diri. Mereka bisa dihantui rasa bersalah dan berdosa. Kan ada yang bilang tidak usah disalah-salahkan. Orang yang berselingkuh dia tahu itu salah, dia tahu itu dosa. Ketika kita harus bicara dosa ya. Nah, dia tahu dan ini membuat dia merasa bersalah dan berdosa karena menyadari bahwa dia sudah melanggar janji suci dan komitmennya. Percaya atau tidak, para pelaku ini punya rasa malu pada diri sendiri, pada keluarga dan komunitas iman yang membuat dia merasa terasing. Sebagian mulai merasakan kira-kira Tuhan ini bisa mengampuni saya atau tidak. Bahkan beberapa di antaranya akan mengalami kehilangan arah. Rasa putus asa muncul ketika hubungan sulit untuk dipulihkan dan ketika kepercayaan orang-orang di sekitar terasa mustahil untuk dia dapatkan kembali. Dia akan mengalami stres, depresi berkepanjangan. Apalagi ketika orang bilang sudah memblame, mencap dia, oh itu tukang selingkuh. Itu semakin mempersulit dia. Nah, ini kepada pasangan. Ini yang sering kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Korban perselingkuhan, dia akan menghadapi beban psikologis yang sangat besar. Salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan trauma ini adalah Post-Infidelity Stress Disorder atau PISD. Ini sebuah kondisi yang menggambarkan gejala stres pasca trauma, khususnya akibat pengkhianatan dalam hubungan intim. Kakak-kakak sejawat semua, meski PISD ini belum tercantum secara resmi dalam manual diagnosa DSM-5, tapi istilah ini membantu para konselor dan psikolog dalam memahami betapa berat dan uniknya luka yang dialami korban perselingkuhan. Gejala yang dialami meliputi kecemasan berat, sulit tidur, rasa takut yang berlebihan, dan kilas balik terus-menerus tentang pengkhianatan tersebut. Selain PISD, korban juga mengalami risiko depresi berat, gangguan kecemasan umum, dan kesulitan untuk membangun kembali kepercayaannya, baik terhadap pelaku maupun orang lain secara umum. Perasaan kehilangan, kemarahan, dan kebingungan secara emosional itu bisa berlangsung lama dan mengganggu kesejahteraan psikologis korban dan berpotensi menghambat pemulihan hubungan.
Nah, ketika kita bicara tentang kesedihan akibat perselingkuhan, tadi kita lihat di depan bahwa 5 tahapan ini dilewati. Misalnya ketika pertama kali mengetahui, dia akan mengalami shock dan denial ya, penolakan. Biasanya mulai kaget, tidak percaya, wah tidak mungkin suami saya atau istri saya berselingkuh. Wah, tidak mungkin, sulit menerima untuk kenyataan. Kadang-kadang denial terjadi sebagai mekanisme pertahanan diri seseorang. Tahap kedua, mulai marah dan frustasi. Setelah sadar dan mulai terima kenyataan, dia mulai muncul rasa marah, sakit hati, lalu frustasi. Seringkali amarah ini akan ditujukan kepada pasangan yang selingkuh. Bisa juga ditujukan kepada diri sendiri, saya yang tidak sempurna, saya yang buruk, saya yang begini dan begitu. Atau kepada pihak ketiga, bisa kepada eh, lawan apa ya, wanita lain atau pria lain yang masuk dalam relasi mereka. Kadang-kadang kekerasan bisa terjadi di sini. Yang ketiga itu rasa sedih dan menyalahkan diri. Tahap ini diwarnai dengan kesedihan mendalam, perasaan terluka, dan muncul rasa bersalah. Kenapa saya tidak cukup baik? Kenapa saya ditinggal? Kenapa saya buruk? Kenapa saya bertambah gemuk? Kenapa saya miskin? Dan sebagainya. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan diri. Yang berikut bargaining, negosiasi, ada dorongan untuk cari jalan keluar, lalu berusaha untuk memperbaiki keadaan. Misalnya, oke lah saya memaafkan dia. Saya janji akan berubah, siapa tahu dia kembali. Beberapa bilang dan menunjukkan keinginan untuk hamil lagi. Kan kadang lihat beberapa yang kami dampingi itu kemudian hamil lagi. Lalu ditanya, kenapa hamil lagi? Dia bilang mungkin dengan cara ini pasangan saya bisa kembali kepada saya dan mungkin dia bisa berhenti untuk ke orang lain itu dan dia kembali kepada saya. Itu tidak terjadi, depresi dan isolasi. Dia mulai kehilangan motivasi, menarik diri dari orang lain, tidak mau bergaul, atau juga menutup diri, bahkan mengalami ya depresi dalam hidupnya. Tahap ini penting untuk mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman, terutama para profesional. Dan berikutnya, eh, tahap penerimaan kenyataan, dia akan mulai melepaskan rasa sakit dan melihat ke depan. Bukan berarti melupakan ya, tapi mampu berdamai dengan perasaan dan mulai membangun kembali hidupnya. Lalu ada pemulihan dan pembelajaran. Ini proses membangun kembali diri sendiri, memperbaiki harga diri, dan belajar pengalaman agar tidak terjebak dalam pola yang sama di masa depan. Itu kalau kita bicara tentang pasangan. Nah, secara spiritual kita bisa lihat dia juga akan mengalami pergolakan batin. Bisa jadi dia marah sama Tuhan, kenapa mengizinkan hal ini terjadi. Marah kenapa Tuhan tidak melindunginya, tidak melindungi pasangannya. Kenapa dia harus mengalami hal ini. Kecewa pada komunitas imannya atau pemimpin. Kenapa pendetanya tidak memberi dukungan, kenapa tidak didoakan, kenapa sudah didoakan tapi masih pergi. Rasa hancur ini membuat mereka kehilangan makna hidup dan sulit percaya lagi pada kesetiaan. Kesedihan mendalam bercampur dengan rasa takut akan masa depan, bahkan mempertanyakan kira-kira apakah Tuhan berpihak pada dirinya atau tidak. Ada juga dampak pada anak-anak, itu anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami perselingkuhan tidak terlepas dari dampak psikologis. Mereka menghadapi gangguan emosi dan perilaku seperti kecemasan, depresi, kesulitan konsentrasi, dan turunnya prestasi di sekolah. Kita akan lihat itu akan sangat nyata tergambar pada diri anak-anak meskipun mereka terlihat begitu polos. Ketidakstabilan dan ketidakharmonisan keluarga dapat memicu rasa tidak aman, kemudian mempengaruhi kemampuan anak-anak ini untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Tidak jarang anak-anak merasa
bingung, sedih, bahkan menyalahkan diri. Ini karena saya yang nakal, makanya papa ninggalin mama. Karena saya nggak rajin, makanya mama tidak ada bersama-sama dengan kami. Trauma yang mereka alami ini bisa berpengaruh pada perkembangan psikososialnya hingga dewasa nanti. Nah, perselingkuhan orang tua em, bisa mengacaukan pandangannya tentang cinta, kesetiaan, dan keluarga. Dia bisa marah pada Tuhan karena merasa keluarganya tidak dijaga sama Tuhan. Malu pada lingkungan, punya orang tua kok tukang selingkuh atau suka selingkuh. Merasa dilupakan oleh komunitas iman yang tidak memberi perhatian. Pendeta, majelis, romo, suster, ataupun agamawan yang lain tidak peduli. Ini membuat luka di dalam hatinya dan menimbulkan krisis iman. Anak-anak akan mempertanyakan, apakah ajaran tentang kasih, ajaran tentang kepedulian, ajaran tentang kesetiaan itu benar ada apa tidak? Dan rasa aman untuk tinggal di rumah dan ada di rumah itu mulai menghilang. Untuk keluarga besar, karena kita ini orang Indonesia, ada dalam bukan hanya keluarga inti tetapi keluarga besar, tentu dampak ini juga ada. Perselisihan antar keluarga yang mendukung pelaku atau pasangan korban. Nah, hal ini bisa memperburuk situasi kekeluargaan dan dapat memunculkan rasa permusuhan berkepanjangan. Dari sisi sosial, reputasi dan kehormatan keluarga itu bisa berpengaruh. Apalagi jika perselingkuhan tersebut menjadi konsumsi publik. Jadi bahan omongan satu gereja, satu RT, satu kelurahan, satu kabupaten. Wah, apalagi sudah di blow up di media. Nah, stigma sosial yang muncul itu menimbulkan rasa malu dan tekanan yang akhirnya menyebabkan isolasi sosial bagi keluarga tersebut. Semua ini mengakibatkan turunnya kualitas hubungan sosial dan kesejahteraan psikososial keluarga secara keseluruhan. Nah, em, secara spiritual muncul rasa malu dan kecewa karena reputasi keluarga terganggu. Marah dan kecewa kepada komunitas iman eh, yang dianggap memberi penilaian sepihak atau malah tidak membantu menyelesaikan masalah mereka. Kesedihan mendalam muncul karena merasa melihat perpecahan dalam keluarga. Dan sebagian merasa putus asa karena kehormatan dan hubungan yang semula baik itu kemudian menjadi buruk. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa semua orang yang ada dalam circle hubungan itu akan mengalami dampak masing-masing dengan porsinya. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah buka, sekarang bagaimana mengatasi, menangani masalah perselingkuhan? Pertama, mari hadapi kenyataan dan terbuka pada komunikasi. Ini penting menjadi langkah pertama karena bukan soal menyalahkan atau menghakimi, tapi bagaimana membuka ruang komunikasi yang jujur dan juga penuh empati. Pasangan perlu bicara secara terbuka tentang apa yang terjadi, bagaimana perasaan masing-masing, dan apa yang mereka berdua inginkan untuk kedepannya. Tetapi seringkali eh, kita akan menyaksikan dalam terapi pasangan itu em, ada kesulitan-kesulitan yang muncul ketika pasangan ini akan mulai terbuka dan ada pada pola komunikasi ini. Yang kedua, pemulihan kepercayaan ya. Kepercayaan bisa dibilang itu fondasi hubungan yang paling rentan saat perselingkuhan terjadi. Pemulihan kepercayaan itu butuh waktu, butuh konsistensi, dan komitmen. Komitmen ini dari dua belah pihak. Pelaku perselingkuhan harus menunjukkan transparansi dan kesungguhan untuk berubah. Sementara pasangan yang dikhianati, dia juga butuh proses dan butuh ruang agar luka-luka emosionalnya bisa disembuhkan. Yang ketiga yang bisa dilakukan itu adalah terapi dan konseling profesional. Ini penting ya,
ada konselor yang bisa menolong untuk mengatasi luka psikologis dan memperbaikinya. Dan di sini Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia atau AKPIN menawarkan em, porsi ini untuk melatih Bapak, Ibu, Kakak yang berminat untuk menjadi pendamping bagi orang-orang yang ada dalam circle perselingkuhan ini. Baik dia sebagai pelaku ataupun dia sebagai pasangan, anak-anak, keluarga yang menjadi korban. Ada nanti di belakang Mbak Bekti akan menunjukkan kepada kita flyernya, tapi yang pasti ada associate member training yang kira-kira akan berlangsung bulan Oktober dan di situ akan dilatih sebagai pendamping untuk menyelesaikan banyak persoalan. Salah satunya adalah persoalan perselingkuhan ini. Dan ada juga kuliah intensif yang akan berlangsung 28 Agustus ini di Tanah Toraja. Dan Bapak Ibu Kakak bisa mendaftar, masih ada kesempatan untuk mendaftar menjadi seorang konselor profesional yang bisa membantu orang-orang yang terlibat dalam perselingkuhan ini dan mengalami dampak holistik di dalamnya. Kita ke poin keempat, caranya untuk mengatasi perselingkuhan itu membangun kembali kekuatan emosional, kemudian menjaga kesejahteraan mental dan fisik, mengelola dampak yang terjadi pada anak dan keluarga besar, juga kepada pasangan tentunya. Dan ada satu bagian yang juga very sensitive, dan ini butuh proses penyelesaian diri tentang menerima dan memaafkan. Ya, ini tentu satu bagian yang harus didiskusikan tersendiri dan juga eh, cara menangani dan mengatasi perselingkuhan ini adalah kita mencegah supaya perselingkuhan ini tidak terjadi kembali. Ini tentu hal yang sangat penting. So, itu tadi secara umum. Lalu secara psikospiritual bagaimana dong? Nah, secara psikospiritual di AKPIN menawarkan yang namanya pendekatan integratif. Apa itu pendekatan integratif, Mbak Jenny? Pendekatan integratif ini dikenal juga dengan pendekatan eklektik. Jadi, untuk menyelesaikan sebuah persoalan, kita tidak hanya menggunakan pendekatan jamak atau tunggal, atau hanya satu saja, tetapi akan menyeleksi, mengkombinasikan beberapa pendekatan teknik, metode dari berbagai sumber dan teori, dan itu dipakai untuk menolong konseli. Menolong konseli untuk apa? Untuk dia berubah, untuk dia bertumbuh secara penuh dan utuh, untuk berfungsi secara maksimal, berdaya, dan juga bermakna. Apa yang dilakukan setelah itu? Kita akan menetapkan strategi. Jika menghadapi kasus seperti ini, tergantung dampaknya. Nah, strateginya itu yang dipakai short term ya, jangka pendek. Itu 6 kali perjumpaan, 4 sampai 6. Lalu kalau belum selesai, kita akan lanjutkan ke 12 sampai 18 untuk termin yang kedua. Waktunya terbatas, seminggu sekali. Waktunya itu 45 menit sampai 60 menit. Itu strategi yang dibangun. Lalu bagaimana caranya? Kita akan mulai dengan client center ya. Itu proses katarsis dimulai. Konseli akan mengungkapkan telur busuk, ya kita bilang itu psychological detoxification. Semua beban dia, kita dalam kekristenan mengenal dengan akar pahitnya dia, semua racun psikologisnya dia itu dikeluarkan, dan setelah itu dari pertemuan-pertemuan itu bisa di pertemuan yang sama atau berikutnya eh, ada pertanyaan-pertanyaan terbuka yang digunakan, kemudian ada anamnesis dilakukan untuk menilai, mengenal tanda dan gejala yang muncul, lalu setelah tanda dan gejala itu didapatkan, diagnosa ditegakkan. Dianya mengalami apa? Tadi PISD kah? Dia mengalami depresi kah? Dia mengalami anxiety kah? Dia mengalami apa? Lalu dari situ treatment plan-nya dibuat.
Nah, yang kedua setelah client center dilakukan, kita akan masuk ke teknik yang berikut itu sesuai kebutuhan. Jadi tergantung masalahnya apa. Kita bisa memakai di sini CBT misalnya dari terapi kognitif perilaku, kognitif behavior terapi itu membantu konseli untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif atau distorsi kognitif yang muncul akibat perselingkuhan. Misalnya, rasa bersalah yang berlebihan terhadap dirinya. Saya tidak cukup baik. Semua hubungan mau dengan siapa saja pasti hancur. Nah, ini kita akan ubah itu. Tekniknya dengan restrukturisasi kognitif, latihan pengelolaan stres, teknik relaksasi, dan penguatan kemampuan coping. Yang berikut kita bisa menggunakan couples terapi ya, memperbaiki komunikasi, membangun kembali kepercayaan, dan mengatasi dinamika konflik dalam hubungan. Tekniknya komunikasi efektif, latihan empati, rekonstruksi komitmen, serta mediasi penyelesaian konflik. EFT bisa kita pakai juga untuk membantu pasangan mengidentifikasi, mengekspresikan, dan merespon kebutuhan emosional secara sehat, sehingga memperkuat ikatan emosional. Tekniknya eksplorasi emosi mendalam, pengenalan pola interaksi negatif, dan pembentukan pola interaksi baru yang lebih aman. Kita juga bisa menggunakan naratif terapi untuk membantu konseli memaknai kembali pengalaman perselingkuhan dan mengubah cerita hidup yang memberatkan menjadi satu kisah yang lebih memberdayakan. Tekniknya, kita melakukan pendekatan eksternalisasi masalah, mendefinisikan ulang identitas, dan fokus pada kekuatan dan harapan. Saya pikir ada banyak ya, ada mindfulness dan relaksasi, meningkatkan kesadaran saat ini, mengurangi reaktivitas emosional, membangun ketenangan batin, menurunkan kecemasan, dan lain sebagainya. Kita bisa pakai teknik meditasi, pernapasan sadar, dan latihan grounding. Tapi intinya itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini. Nah, setelah teknik yang kedua ini, pendekatan dan teknik yang sesuai kebutuhan, biasanya akan diakhiri dengan eksistensial. Hal ini dilakukan untuk menolong konseli menemukan nilainya, maknanya, dan rencana hidupnya ke depan. Nah, semua yang dijelaskan oleh Majeni tadi, ya, itu ada di sini, di kelas ini. Baik itu associate member yang bisa diikuti oleh kakak-kakak semua jika ingin menjadi pendamping terlatih. Ini kira-kira nanti tentang biaya disesuaikan ya. Ini angkatan kedua, nanti Mbak Bekti akan kasih info untuk angkatan yang baru nanti untuk Oktober. Dan kalau mau lebih mendalam lagi, dia adanya di kuliah intensif. Kuliah intensif ini adalah pendidikan profesi konselor psikospiritual. Tanggal 19 sampai 30 Agustus, maaf tadi saya sebut 28 ya. Yang benar 19 sampai 30 Agustus 2025 ini sudah ada di angkatan 28 akan melakukan kuliah secara onsite di Tanah Toraja. Di sini ada informasinya. Jadi kalau mau tahu lebih banyak bagaimana mengaplikasikan pendekatan dan teknik yang tadi disebutkan, bagaimana caranya mengenali tanda dan gejala, bagaimana caranya menegakkan diagnosa, bagaimana melakukan treatment plan dan treatment, bagaimana mengakhiri hingga membuat sebuah refleksi teologis yang bermakna dalam dirinya, kakak-kakak bisa ikut kuliah intensif ini dan dapatkan pengetahuan yang banyak dan keterampilan yang lebih banyak lagi. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang membantu setiap orang yang bergumul dengan persoalan kehidupannya, khususnya yang kita bahas hari ini tentang persoalan perselingkuhan yang dialami. Oke. Saya kira saya akan mengakhiri presentasi saya di sini. Saya kembalikan kepada Mbak Bekti. Jika ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman, saya silakan.
Baik, terima kasih Ibu Jenny yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Dan pertanyaan di kolom komentar, Ibu Jenny. Silakan. Ini dari Bapak Lukas. Perselingkuhan itu umumnya pasti terjadi antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau keduanya berpotensi, ya prosentasenya seimbang antara laki-laki dan perempuan. Saya meragukan jika tadi disebut bahwa perempuan 10% lebih berpotensi selingkuh. Maaf, hanya komen ringan. Selingkuh itu indah, itu sebuah tipu daya yang membungkus dosa dengan romantisme. Bagaimana tanggapan Bu Jenny dan teman-teman lainnya di ruang Zoom ini? Iya, terima kasih Mbak Bekti. Hai Pak Lukas. Luar biasa ya pertanyaannya. Saya kira ini menarik sekali. Iya, kalau kita bicara tentang populasi ataupun bicara tentang prosentasi, memang em, kan nggak mungkin perempuan selingkuh dengan ini sudah jadi percakapan panjang lagi nanti yang kalau saya bilang nggak mungkin ya. Tapi perselingkuhan kan rata-rata terjadi antara perempuan dan laki-laki. Nah, tapi memang data menyebutkan bahwa perempuan di Indonesia ini 10% lebih banyak yang berselingkuh. Data loh ya. Ini berarti mungkin responden yang saat itu diambil informasinya, pengalamannya adalah lebih banyak perempuan. Bisa jadi. Mungkin juga saya menganalisa bahwa em, populasi perempuan yang lebih banyak dari laki-laki. Itu kan bisa juga. Kemungkinan ketiga, bisa jadi perempuan kan lebih terbuka untuk menceritakan persoalannya. Ini mohon maaf sedikit bias gender. Laki-laki itu eh, tidak banyak yang dengan mudah menceritakan persoalan pribadinya. Ini juga yang mungkin berpengaruh pada eh, hasil survei dari Just Dating dan Segaris.co. Saya kira seperti itu, Pak Lukas ya. Beberapa kemungkinan Pak Lukas juga bisa sharing nih pengalaman Pak Lukas ketika mendampingi. Menarik ya. Em, saya setuju Pak Lukas. Kalau kita mendampingi orang yang berselingkuh itu ada banyak hal menarik yang kita dapatkan dalam pola relasi mereka, dalam apa yang terjadi. Ya perempuan pada umumnya yang saya tangani ya. Sampai saat ini saya belum mendapatkan perselingkuhan yang sejenis. Tetapi eh, sampai sehari ini saya menangani eh, konseli dengan keluhan perselingkuhan baik dia sebagai pelaku atau sebagai korban. Rata-rata adalah pasangan yang datang. Nah, itu ya laki-laki dan perempuan. Ada partnernya, dia tidak sendiri. Nah, menariknya di sini, kalau fisik itu baru diakui. Mari teman-teman, Pak Lukas dan teman-teman kita diskusi. Kalau perselingkuhan fisik baru diakui sebagai perselingkuhan. Kalau dia perselingkuhan virtual, enggak, saya enggak ini. Satu konseling saya 1 tahun kemarin, saya dampingi beberapa bulan, itu pasangannya yang berselingkuh secara virtual tidak pernah mau mengakui bahwa dia berselingkuh. Dia bilang kan setiap hari saya sama kamu nggak percaya sama saya. Dan macam-macam argumen yang diberikan. Nanti kita bisa diskusi nih untuk hal ini. Kenapa sampai kemudian kalau virtual dianggap sebagai bukan? Atau kapan bersentuhan fisik dulu, jalan bersama? Satu pertanyaan tantangan yang sering diberikan. Memang kamu menangkap bahasa saya? Itu selalu. Sudah sekitar 2 sampai 3 yang saya dampingi pasangannya, dia bilang, "Mama saya harus bagaimana?" Dia nanya, "Apa kamu tangkap basah saya? Apa buktinya?" Nah, itu selalu menjadi sebuah alasan dan tembok yang dibangun tinggi oleh pelaku dan semakin melukai korbannya, baik itu pasangan maupun anak. Selingkuh itu indah. Ya, itu sebuah tipu daya membungkus dosa dengan romantisme.
Iya. Kalau kita bicara dosa, tentu kita pikir ada yang bilang salah itu nikmat. Ya, selingkuh itu nikmat, selingkuh itu indah karena dia menikmatinya. Kenapa menikmati? Bisa jadi dia adalah korban di masa lalu ataupun dia tadi ya, dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia dapatkan di rumahnya ataupun ada tantangan baru nih ketika midlife crisis, udah settle nih hidupnya. Nah, dulu kan kere, tanda kutip ya. Nggak bisa. Siapa sih mau sama saya ke kampus aja jalan kaki? Siapa mau sama saya kucel, nggak punya duit. Orang cuma naik angkot. Tapi ketika hidupnya semakin baik, dia sudah bekerja, karirnya membaik, finansialnya oke, posisi jabatannya oke, mulai nih, dia mulai mencoba sesuatu yang dulu tidak dia nikmatin. Mulai apalagi kansnya mulai besar, banyak cewek-cewek atau cowok yang datang. Nah, ini juga menggoda dalam tanda kutip, apakah dia akan bertahan pada komitmennya atau dia pergi. Kalau kita bicara dalam sudut pandang agama, ya tentu ya kita akan bilang, saya setuju dengan Bapak membungkus dosa dengan romantisme. Nah, kata-katanya menarik sekali nih. Oke, saya kira itu tanggapan saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi terhadap hal ini, silakan. Khusus punya Pak Lukas dulu nih. Pak Lukas Halo sendiri Bu deh. Jenny. Ah, iya. Sebentar ya. Pak Lukas mau ngomong nih. Boleh, Pak Lukas. Ya, saya beri kesempatan teman-teman dulu. Ini Oke. kan proses belajar kita ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Lukas. Silakan, Kak Indah, Pendeta Indah ya. Oh iya, Bu Jenny, selamat malam. Selamat malam. Iya, jadi izin bertanya Bu Jenny. Silakan. Iya, tadi Bu Jenny bicara tentang bukti dan segala macam. Tapi mendampingi pasangan nih, kemudian kasus perceraian harus sampai ke pengadilan, itu memang harus butuh bukti. Sorry, Kak. Kak Indah, Sampai suaranya putus-putus, Kak. Iya, Saya tidak bisa oh, menangkap eh, apa kalimat Kak Indah. Boleh diulangi? Halo, Pendeta Indah. ya halo Bu Jenny. Oke nih. Boleh, Oke, sudah clear. iya. Tadi Bu Jenny bilang menarik juga tentang perselingkuhan ini kan butuh bukti dan seterusnya. Mhm. Tapi untuk kasus perselingkuhan yang dibawa ke pengadilan memang kan harus butuh bukti. Jadi bagaimana ini dihadapi atau kita bisa mendampingi pasangan yang dalam kasus seperti ini? Mau sampai ke pengadilan dan butuh bukti, Bu Jenny. Oke, Ya. terima kasih Kakak. Oke, Ibu Pendeta ya. Saya panggil Ibu Pendeta, Kakak. Iya, perselingkuhan butuh bukti. Saya setuju kalau dia bawa ke ranah hukum. Karena orang butuh sesuatu yang jelas untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, sekarang yang kita bicara dalam konsep psikospiritual. Ketika dampak-dampak secara psikofisik, dampak mental, dampak sosial, dan dampak spiritual itu dialami. Nah, kalau kita sudah sampai di pengadilan, saya kira itu sudah tahap akhir. Ketika seseorang sudah mengalami sejumlah dinamika perasaan, dan ketika orang itu sudah berjibaku dengan eh, segala gangguan perasaan ataupun eh, problem yang dialami ataupun persoalan-persoalan yang tadi sudah saya sebutkan mulai dari sulit tidur, nafas sesak, mulai dari berkeringat ataupun tidak suka makan ataupun mengalami ketertekanan dan lain-lain. Nah, semua itu sudah dia lewati
baru kita sampai ke tahap di mana oke dia mengambil keputusan untuk menyelesaikan relasi ini. Nah, kalau kita langsung kepada tahap penyelesaian relasi, apa kabar dirinya ini, Kak? Nah, ini yang sedang kita bahas saat ini. Oke, masalah apakah relasinya akan dipertahankan atau akan dilanjutkan itu biasanya pada keputusan akhir dari pasangan itu, atau paling tidak dari orang yang sedang kita dampingi. Tetapi saat ini yang sedang ingin bantu adalah sebelum dia sampai tahap itu. Ketika dia tahu perselingkuhan itu dilakukan oleh pasangan yang dicintai, dipercaya, dihormati, dikasihi, lalu tiba-tiba beda. Dia menjalin relasi dengan orang lain. Nah, saat itu tadi sudah saya jelaskan, ada banyak reaksi yang muncul secara fisiknya, apa yang terjadi, secara mentalnya, apa yang terjadi, fisiknya, sosialnya, dan spiritualnya. Nah, itu yang berusaha untuk kita tolong supaya tidak bertambah parah. Hingga nantinya ketika dia mau tetap mempertahankan hubungan itu menjadi syukur tersendiri, atau dia ada pada keputusan di mana dia mengakhiri relasi mereka, itu dia ada dalam kondisi kesehatan mental yang baik. Nah, saya kira seperti itu Kak penjelasannya. Halo Kak Indah. Iya, baik. Terima Oke. kasih Bu Jenny atas penjelasannya. Iya, terima kasih kembali. Ya. Silakan siapa yang mau melanjutkan? Silakan Bapak atau Ibu Budi dari GKJ EH. Apakah saya bisa bertanya? Silakan Ibu Betty. Ya, Bu Beti. Ya, eh, begini Bu, kalau kalau ada anak gitu, kalau yang itu di, di keluarganya dia biasa melihat bapaknya gitu, ini apa ya, memperlakukan ibunya dengan buruk, misalnya eh, marah-marahin atau memukul atau ya KDRT gitu ya. Nah ini eh, jika anak ini jadi besar, dia kehilangan minat untuk eh, apa, pacaran atau bahkan untuk menikah gitu. Nah, eh, bagaimana cara pendampingannya terhadap anak yang seperti ini, kan sebetulnya itu hasil dari ya, eh, kami tidak tahu ya ada masalah apa antara ayah dan ibunya, tetapi yang dia alami di keluarga terus berakibat kelihatannya hilangnya kepercayaan terhadap hubungan antar eh, laki dan perempuan gitu ya. Jadi bagaimana? Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Beti untuk Bu Betty ya, Bu Betty. Terima kasih Bu Betty untuk pertanyaannya. Saya kira ini kasus yang menarik ya untuk kita percakapkan. Ada anak yang menyaksikan perilaku KDRT di dalam keluarga, dan ketika dia besar, ini membuat dia jadi enggan untuk masuk dalam relasi. Saya pikir mungkin dia mengalami satu keadaan di mana dia trauma dengan pengalaman yang dialami. Ya, yang bisa bagaimana cara menolongnya adalah secara umum saya katakan, Ibu Betty, mari bergabung dengan Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia, bisa memilih untuk associate member atau kuliah intensif untuk menjadi konselor. Di situ akan dijelaskan dengan sangat rinci dan juga detail bagaimana mendampingi. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan juga secara umum bagaimana cara mendampingi dengan orang-orang seperti ini uh, menjadi sahabat yang bisa dipercaya untuk dirinya. Jadilah sahabat seperjalanan di mana dia bisa percaya untuk mengungkapkan semua hal, termasuk luka batin, tanda kutip ya, dari kisah masa lalu yang mungkin dia sudah pendam, dia sudah simpan berpuluh-puluh tahun. Dan luka batin inilah yang membuat dia menjadi
tidak percaya dengan relasi, termasuk juga mungkin ada kepahitan untuk salah satu figur orang tua, bisa ayah, bisa ibu. Nah, di sini ketika sudah mendampingi dan ketika dia percaya, dia akan mengeluarkan racun-racun psikologisnya itu, dan dari situ kalau kita tahu dia mengalami trauma, maka proses pendampingan dengan langkah yang tadi sudah saya sebutkan itu bisa dilakukan. Jadi Ibu, intinya di awal Ibu bisa menjadi pendengar yang baik, ya, melihat, mengamati dia, memperhatikan dia, membangun empati terhadap dia. Jadi Ibu hadir secara total, bisa menunjukkan perhatian secara total. Ibu juga bisa em, menunjukkan kepedulian yang baik kepada orang ini, maka niscaya dia akan merasa bahwa dia tidak berjalan sendiri. Ada orang yang bisa dia percaya. Nah, dari situ eh, dia akan mengungkapkan apa yang dia kami mengenal ada 5 hal yang menjadi budaya atau core value dari APIN. Pertama itu eh, total care, ya, care totally. Kita memperhatikan secara total, hadir secara total, mendengarkan secara total, memahami secara total, dan menerima dia secara total. Kalau itu dilakukan, saya yakin kehadiran Bu Betty akan sangat menolong konseli tadi untuk dia bisa memproses perasaannya. Nah, tapi gimana dong? Apakah saya kompeten atau tidak? Atau bisakah saya menangani hal-hal yang kompleks? Karena kalau mendengar cerita ibu, ini sudah masuk kategori yang kompleks. Karena ada banyak imbasnya, ada hal yang saling kait mengait. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Rujuk dia kepada konselor yang profesional. Jadi kalau di dampingan psikologi awal kan ada look, listen, and link. Setelah Ibu memperhatikan, Ibu mendengarkan dia, lalu Ibu menghubungkan dia dengan seorang profesional. Bisa konselor terlatih, bisa psikolog, bisa psikiater. Tapi di sini saya menganjurkan untuk ke konselor. Karena saya adalah seorang konselor dan di Akpin kita mendidik calon-calon konselor yang bisa menolong orang-orang seperti ini. Kira-kira seperti itu cara menanganinya, Bu. Semoga membantu. Terima kasih, Bu Jenny. Terima kasih, Bu Betty. Baik, Jenny ada pertanyaan di kolom komentar dari Ibu Sarah Bani. Atau Pak Budi ingin bertanya, Pak, atau menanggapi? Selamat malam, Bu Pendeta Jenny. Oh iya, silakan Ibu. Mungkin saya nggak mau menanggapi, tapi mungkin saya mau berbagi cerita ya. Silakan. Jadi saya adalah ibaratnya itu pernah mengalami keluarga suami saya 10 tahun yang lalu tuh berselingkuh bahkan sampai titik ini gitu. 10 tahun yang lalu justru saya tahu perselingkuhan suami itu justru dari anak saya yang pertama. Tapi kami tidak mengetahui itu. Maksudnya saya tidak percaya ketika anak saya itu mengungkapkan itu gitu. Sampai akhirnya ada bukti lah ya. Ada bahwa kita diberitahu bahwa ini berselingkuh dengan ini, sukanya ketemuan di sini. Kemudian kita cari memang itu betul dan ternyata benar bahwa selingkuhnya itu adalah mama dari temannya anak saya yang pertama. Kemudian terjadi konflik sampai terjadilah KDRT, pemukulan itu di depan anak saya yang nomor pertama. Aduh, masih bergetar ya kalau cerita walaupun udah 10 tahun yang lalu gitu ya.
Dan dulu 10 tahun yang lalu saya sempat merasakan bahwa ini kok aneh banget ya. Ketika dia melakukan KDRT itu, dia tidak merasa bahwa dia sudah melakukan pemukulan sama saya. Padahal itu di depan anak saya. Sama sekali pada waktu itu gitu loh. Kita tuh sampai bingung gitu loh. Kok bisa ya apa itu namanya udah seperti itu tuh nggak merasa bahwa dia sudah memukul gitu. Kemudian sampai setelah 10 tahun kemudian, tahun-tahun ini, kemudian kan ada yang apa tuh namanya pemahaman tentang NPD dan sebagainya. Oh, ternyata tipikalnya orangnya seperti ini gitu. Karena kita dulu 10 tahun yang lalu kan tidak pernah mendengar ya istilah-istilah seperti itu. Kita cuma kebingungan pada waktu itu adalah kok bisa ya sudah maksudnya di depan mata sudah ada bukti tapi benar-benar dia mengatakan bahwa tidak pernah melakukan itu. Bahkan dia mengirim kakaknya untuk memaki-maki saya bahwa saya itu yang memfitnah dia gitu. Padahal itu jelas di depan anak saya. Bahkan saya dilarikan ke rumah sakit karena ada pembekakan di kepala saya sampai saya dimasukkan ke diperiksa di MRI dan sebagainya gitu. Kemudian ya saya mengalami kegoncangan, anak-anak saya juga iya gitu. Tapi puji Tuhannya, pertolongan Tuhan tuh luar biasa gitu. Saya dirangkul oleh beberapa teman komunitas lah. Komunitas yang sangat mensupport saya. Terus pendampingan beberapa pendeta, beberapa konselor, sehingga membuat saya itu bangkit lagi. Walaupun seiring berjalan, ya suami saya tetap selingkuh gitu, tetap selingkuh beberapa kali perselingkuhan gitu. Bahkan saya ajak ke psikolog gitu ya, dengan tameng bahwa pada waktu itu ayo kita perbaiki keluarganya kita, karena saya juga ingin menjadi istri yang baik. Saya membuat tamengnya seperti itu gitu. Tapi tetap aja loh sampai saat ini pun dia tidak berubah gitu, sama sekali tidak berubah gitu. Sampai pada akhirnya 3 tahun yang lalu dia keluar dari rumah tanpa bilang apapun gitu kan. Tanpa bilang apapun dia keluar dari rumah, meninggalkan kita semua tanpa bicara, tanpa apapun. Kemudian ya udah akhirnya saya pun melakukan komunikasi tapi tidak pernah dibalas. Kalau dia nggak perlu misalnya kalau dia nggak butuh itu dia nggak mau komunikasi sama saya gitu. Tapi kalau misalnya saya butuh atau bisa menanyakan gimana dan sebagainya, sama sekali tidak pernah dibalas. Jadi saya tuh kayak orang ngomong tuh sama tembok gitu. Ketika cerita Desember 2023 itu di mana saya ada layangan gugatan perceraian dari dia gitu. Saya kaget gitu kan, karena nggak ada pembicaraan lebih lanjut atau gimana gitu. Terus kemudian saya berdiskusi dengan anak-anak saya. Anak-anak saya kebetulan cowok semua gitu ya. Kalau anak yang pertama bilang bahwa aku pokoknya tetap ingin mama papa tuh bersatu gitu. Dan saya juga bilang bahwa iya kak gitu. Walaupun apapun itu tetap mama bertahan. Mama akan perjuangin itu di pengadilan itu sampai titik terakhir, sampai kasasi saya bilang gitu. Apapun itu gitu. Makanya ketika di pengadilan, saya sama sekali ketika mediasi atau di pengadilan, saya sama sekali tidak pernah mengucapkan mengungkapkan tentang perselingkuhannya dia, tentang KDRT-nya dia, tidak sama sekali. Karena apa? Saya ingin mempertahankan pernikahan itu sampai akhir gitu. Singkat cerita, karena dia uangnya banyak ya, karena kalau saya kan keterbatasan biaya gitu, jadi saya juga ngomong ke pengacara saya bahwa apapun yang terjadi, pokoknya tetap di jalan Tuhan. Dalam arti jalan Tuhan itu, walaupun saya ingin mempertahankan, tetap di proses pengadilan tuh kita mainnya bersih gitu. Aku nggak mau namanya sogok menyogok, menyuap tidak. Pokoknya apapun yang terjadi, kita tetap di jalurnya, di on the track hukum yang berlaku tuh seperti apa kita ikutin. Walaupun dia mau nyogok tentang hakim, mau nyogok penitera, terserah gitu. Tapi kita enggak gitu. Dan kita akan berjuang mati-matian sampai kasasi gitu. Singkat cerita, Februari 2025 saya kalah, beberapa kali pengadilan saya kalah. Padahal tidak ada satupun yang bisa
membuat alasan bahwa perceraian itu tuh bisa diputuskan gitu loh. Sampai di Februari 2025 itu akhirnya kami bercerai gitu sampai saat ini. Ya udah, karena tapi efek dari semua itu ya kami mengalami up and down ya, anak-anak apalagi. Tetapi selama proses itu saya beberapa kali mendampingi memasukkan anak-anak saya ke konselor, memasukkan di komunitas-komunitas yang menurut saya aman, dalam arti secara komunitas gerejawi gitu. Puji Tuhannya anak-anak ya walaupun sempat sedikit rapuh, tetapi puji Tuhan anak-anak saya terpelihara gitu loh. Sampai anak saya yang pertama pun walaupun dalam kondisi seperti itu, dia tidak main-main dalam masa depannya. Dia tetap mau sekolah, dia tetap mau, bahkan dia tahun ini dia diterima di UGM kan. Jadi dia cuma ngomong gini, hidupku udah susah mah, aku nggak pengen menyusahkan hidupku lagi gitu. Jadi apapun itu, aku tetap, walaupun aku tuh kadang-kadang aku bandel banget bikin mama pusing, tapi aku nggak mau main-main dengan pendidikanku, dia bilang gitu. Aku mungkin punya masa depan yang baik, dia bilang gitu. Saya bilang, aduh puji Tuhan banget. Ternyata Tuhan tuh baik ya. Walaupun kita tuh sama-sama drop banget, tapi pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa gitu loh, Bu. Makanya saya begitu dapat Zoom ini tuh, wah, mungkin pas banget dengan momentum yang saya alami sekarang ini. Mungkin dari peristiwa-peristiwa saya ini mungkin ada berbagai macam hal yang bisa kita bagikan. Yang pasti yang ingin saya sampaikan adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apalagi seorang ibu ya, dimanapun sakitnya, dimanapun rapuhnya, dimanapun kita ngadepin peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, tapi jangan sampai kita itu keluar dari tracknya Tuhan gitu loh. Apapun itu, walaupun kita dalam hati kita mungkin kita merasa bahwa aku pengen balas dendam, aku ingin ini, tapi jangan sampai kita ikutin jalurnya suami yang berselingkuh gitu loh, Bu. Jadi apapun itu yang terjadi, saya tetap on the record memberikan role model yang terbaik buat anak-anak saya, walaupun saya kadang-kadang rapuh ya, kadang-kadang terlihat sedih, kelihatan kadang-kadang saya nggak bisa menyembunyikan, saya menangis, tapi saya berusaha untuk menjadi ibu yang baik, menjadi contoh model yang baik buat anak-anak saya gitu. Saya cuma satu yang pernah saya dapat nasihat dari pendeta saya pada waktu itu gini, saya pernah mengeluhkan gini, anak-anak saya tuh cowok, Kak gitu, saya kalau manggil pendeta saya Kak Ina pada waktu itu, Kak Ina, anak-anak itu cowok. Seorang cowok itu kan belajar komitmen, belajar mandiri, belajar tanggung jawab, itu tuh lebih besar ke papahnya gitu. Tapi ini enggak ya. Saya ngerasa bahwa saya kecil hati banget gitu loh. Apalagi anak-anak saya cowok itu. Kadang-kadang saya nggak kurang memahami kalau cowok tuh gimana sih gitu. Karena saya kan perempuan agak feminim gitu, bukan yang tomboy atau gimana. Jadi kadang-kadang saya kesulitan banget untuk gapai anak-anak cowok saya ini gitu. Karena saya mengatakan begini sama saya, usahakan semaksimal yang ibu bisa lakukan, Bu, gitu. Berikan role model yang baik, dekatkan anak-anak ke Tuhan, doakan dia setiap hari tanpa putus, dia bilang gitu. Saya kasih contoh itu Timotius. Timotius itu menjadi seorang nabi besar, itu bukan dari background keluarga yang baik-baik saja. Dia tidak mengenal ayahnya, ibaratnya seperti itu ya. Dia tidak diasuh oleh ayahnya yang baik, tetapi dia diasuh oleh ibunya dan neneknya yang sangat-sangat taat dan memberikan role model yang sangat baik. Kemudian dia juga dimasukkan dalam komunitas yang baik, dikasih mentor yang baik, mentor rohanian yang baik gitu. Jadi sehingga Timotius itu menjadi pribadi anak Tuhan yang baik gitu. Jadi ibu jangan pernah khawatir ada pernah putus asa gitu. Jadi disitulah saya mulai punya harapan bahwa oh iya ya gitu, nggak apa-apa gitu, walaupun saya sendiri, walaupun saya perempuan gitu, mungkin tidak 100% bisa menjadi figur papa yang baik gitu.
Tapi saya punya harapan bahwa anak-anak saya juga bisa berpelihara seperti layaknya Timotius gitu loh. Seperti itu, bahkan sampai sekarang pun pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kadang ada tangan-tangan yang saya nggak kenal memelihara kedua anak saya ini gitu. Walaupun saya nggak ada di dekat mereka gitu, tapi banyak banget tangan-tangan Tuhan sudah menggapai mereka sehingga mereka saat ini kondisinya ya dalam kondisi yang menurut saya itu sangat-sangat baik gitu loh. Penyertaan Tuhan luar biasa. Gitu aja sih Pendeta Jenny. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Saya panggil aja sesuai dengan yang ada di sini, Bu Matthew ya. Iya, ini anak saya yang kedua, namanya anak saya kedua. Ya, sharingnya sangat luar biasa ya. Saya tahu tentu ini tidak mudah untuk dialami oleh seorang perempuan, seorang ibu dengan anak-anak dan juga anak laki-laki. Tapi dengan kemurahan Tuhan ya, sharing ibu tadi, Tuhan mengirimkan ada komunitas yang mensupport, ada pendamping, konselor, pendeta yang terus menolong bersama-sama dengan ibu untuk melewati saat-saat pedih ini. Meskipun dengan begitu banyak perjuangan, dengan effort yang sangat lebih, hasil yang diperoleh mungkin tidak di luar dari apa yang diinginkan, yakni kemudian bercerai. Tapi Ibu telah men-sharingkan kepada kita satu pengalaman yang luar biasa, bagaimana bertahan dalam situasi pahit dan pelik ini, dan bagaimana Ibu berjuang untuk melewati saat-saat pedih. Sharing yang Ibu lakukan tadi, saya yakin kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang sedang berada dalam pergumulan ini, yang sedang berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya, atau juga menyikapi persoalan perselingkuhan yang ada. Kesaksian atau sharing dari Ibu tadi bisa menolong kita bahwa saya kira tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan ya. Dalam arti penyelesaiannya macam-macam cara. Tapi ketika ada komunitas yang tepat, ketika ada pendamping dan konselor dan juga pendeta yang bisa menolong, saya kira banyak orang akan punya hidup yang lebih berpengharapan. Saya kira begitu sharing Ibu tadi menolong kita semua. Dan karena itu kembali saya tawarkan teman-teman, Bapak Ibu, ini kisah nyata, ini ada di sekeliling kita, ini sebuah fenomena yang betul-betul sulit untuk kita ceritakan, tapi dia ada dan lekat dengan kehidupan. Dan karena itu mari bergabung bersama Akpin, kita belajar bersama cara-caranya dan kita lebih menolong orang-orang yang sedang bergumul dengan hal ini. Ada beberapa pertanyaan, saya nyambung juga dari Ibu tadi, bahwa tentang perselingkuhan yang berkali-kali. Banyak kali kita ketemu orang yang berselingkuh itu, dia melakukannya tidak cuma sekali, tetapi berkali-kali. Dan kalau ditanya, biasanya menyangkal. Nah, orang yang berkali-kali ini bisa karena faktor internalnya, psikologis dan emosional. Itu pola kelekatan atau attachment-nya itu bermasalah. Tadi ada pertanyaan sebelumnya ya dari Bu Betty tadi, ketika relasi dalam rumah tangga itu bermasalah. Nah ini dia masuk dalam pola kelekatan atau attachment yang bermasalah. Saya nggak tahu apakah Ibu Matthew Putra, yang ini Ibu dari Matthew Putra ini punya pasangan yang memiliki pengalaman attachment yang kurang dengan orang tuanya. Jadi orang-orang dengan avoidant attachment ini cenderung takut terlalu dekat secara emosional. Sehingga dia kemudian mencari hubungan paralel untuk merasa aman tanpa terlalu terikat. Orang-orang ini tidak nyaman untuk ada dalam sebuah hubungan yang tetap, yang pasti, dan hanya itu saja. Lalu bisa jadi dia tipikal orang yang punya kebutuhan validasi diri. Selingkuh memberikan dorongan ego, ya disebut ego boost ya, dari perhatian atau kekaguman orang lain. Apalagi jika harga diri dasarnya rapuh. Orang-orang yang bermasalah dengan harga dirinya
Dia butuh pengakuan, dia butuh penjelasan, dia butuh pujian dari orang lain. Dan itu dicari dengan perselingkuhan. Ada orang juga yang mengalami yang namanya adiksi. Adiksi pada sensasi baru. Novelty seeking ya namanya. Otaknya akan melepaskan dopamin tinggi saat dia ada dalam hubungan terlarang. Sehingga seperti ada rasa kecanduan, deg-degan, ditunggu-tunggu. Ada sensasi tersendiri ketika dia melakukan perselingkuhan. Itu yang dia cari memang. Nah, dan bisa jadi juga dia kebiasaan yang tidak dikoreksi. Sekali selingkuh, toh dia bisa diterima lagi. Oke lah, dia akan ngulangnya lagi. Dan ini diulang terus. Kedua itu juga faktor relasional, ya bisa jadi ada dalam kepuasan hubungan inti yang rendah, ketidakpuasan emosional, seksual atau komunikasi buruk dalam hubungan inti sering jadi pemicu. Ini tidak membenarkan perselingkuhan ya Bapak Ibu, tetapi sering jadi alasan yang digunakan oleh pelaku yang melakukan perselingkuhan. Bisa jadi juga kurangnya keterampilan mengelola konflik. Daripada membicarakan masalah, lebih baik dia cari pelampiasan di luar. Di rumah dikritisi terus, diajak berantem terus, ya udah keluar. Saya nonton satu reels, dia bilang, kenapa para LC itu banyak diminati oleh suami-suami ibu-ibu, gitu kata reels itu. Ya karena kami memberi makan ego mereka, kata dia begitu. Jadi dia dipuji, disayang-sayang, dipeluk, diperlakukan seperti seorang raja yang tidak dilakukan oleh ibu-ibu di rumah. Ya, kenapa mereka menyangkal? Bisa jadi ini adalah mekanisme pertahanan dirinya atau defense mekanismenya dia. Penyangkalan atau denial itu mengurangi rasa bersalah dan rasa malunya dia, ibu-ibu, bapak-bapak. Terutama jika citra dia orang baik. Wah, itu kan majelis di gereja. Itu kan tua adat ya. Itu kan orang yang biasa jadi juru bicara ya. Oh, itu kan kepala kantor. Itu kan direktur. Itu kan ini dan itu. Nah, kalau dia sudah ada label baik,